Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Adolina Wandi dengan NIM AB 251003. Di sini saya akan melakukan OSCE tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada boneka, yang kedua ada termometer untuk mengukur suhu, yang ketiga ada stetoskop. Hari ini saya akan berkunjung ke rumah seorang ibu yang baru habis bersalin. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Bu. Silakan masuk. Bagaimana, Ibu? Jadi begini, Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Alin yang bertugas di sini. Jadi Ibu kan baru habis bersalin. Jadi saya di sini datang untuk menjenguk Ibu dan meminta waktunya Ibu beberapa menit untuk menjelaskan tentang bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, kita mulai ya, Ibu. Yang pertama, boleh tahu anak Ibu ASI atau tidak? ASI, ya. Nah, iya, Ibu. Untuk ketahuan Ibu bahwa ASI itu harus diberikan pada bayi dari waktu lahir sampai 6 bulan. Jadi tidak boleh Ibu memberikan susu formula atau makanan tambahan kepada bayi baru lahir. Terus apakah bayi saat lahir minum susu pertama yang biasanya disebut kolostrum? Yang kedua, Ibu harus menjaga kebersihan kepada bayi baru lahir. Ibu menjaga kebersihan dan kehangatan pada bayi baru lahir. Yang pertama itu kontak antara kulit ibu dan bayi. Seperti ibu sering-sering menggendong anak, dan juga pastikan bayi diletakkan di tempat tidur yang kering dan hangat. Dan bayi juga harus memakai pakaian yang lembut, yang kering dan bersih. Nah, apabila ada cuaca yang dingin, Ibu bisa memakaikan bayi topi dan juga sarung tangan, kaos kaki. Jika bayi Ibu memakai popok, Ibu harus menggantikan popok bayi jika bayinya sudah pipis atau buang air besar. Apabila Ibu menggendong bayi, badan bayi terasa dingin, berarti Ibu harus menyelimuti anak atau memakai anak pakaian yang berlengan panjang, menggunakan topi, sarung tangan, dan juga kaos kaki. Dan apakah di kamar Ibu menggunakan AC? Tidak, Ibu. Ya, baik, Ibu. Berarti kamar Ibu harus dijaga tetap terhangat biar bayi juga terasa nyaman. Poin yang ketiga, Ibu, kalau posisi tidur bayi, yang pertama itu Ibu harus tidur bersama bayi di satu tempat tidur. Apakah di rumah Ibu melakukannya? Iya, Ibu. Ya, harus tidur bersama bayi sehingga Ibu mudah untuk menyusui bayi. Apakah di rumah Ibu menggunakan kolambu? Iya, Ibu. Ya, di rumah harus menggunakan kolambu, Ibu, karena menjaga bayi tidak terpapar malaria. Yang berikut, posisi bayi tidur harus terlentang atau miring seperti begini, Ibu, ya. Saya lagi membawa boneka untuk memberikan contoh kepada Ibu.
karena ibu baru pertama lahiran, jadi saya memberikan contoh. Jadi kalau misalkan bayi tidur terlentang seperti begini ya Bu ya, ya kalau tidur miring ibu kan tidur bersama bayi. Jadi kalau tidur miring, bayi tidur miring begini, tapi bayi tidak dianjurkan untuk tidur terlentang seperti begini ya Bu ya. Ya, jadi tidur bersama bayi, ibu harus perhatikan bayi, tidak boleh tidur tengkurap seperti ini, karena nanti menyebabkan anak terjadi sesak napas. Untuk perawatan tali pusarnya, ibu tidak boleh menggunakan apapun kepada bayi pada tali pusarnya. Jadi ibu tetap merawat bayi tanpa menggunakan obat, alkohol atau yang lain sebagainya. Dengan kain kasa bersih, apakah ibu melakukan? Melakukan. Ya, apabila ibu menggantikan kain kasa pada pusar anak, ibu harus cuci tangan bersih-bersih, baru ibu menggantikan pakaian anak, dan juga menggantikan kain kasa di pusat anak. Kalau misalkan bayi menggunakan popok ibu, berarti popoknya harus di bawah pusar. Tidak boleh popok di atas pusar, tidak boleh popok tinggi pusar adik bayi. Apabila pusar bayi basah, ibu boleh mengeringkannya. Apabila pusatnya kotor, ibu bisa membersihkannya perlahan-lahan, jangan kasar, nanti terjadi luka. Ibu juga perhatikan tanda-tanda kemerahan pada pusat, seperti nanah ada atau tidak pada pusar bayi, kemerahan atau juga bau yang tidak sedap di pusar adik, dan juga apabila ada infeksi, ibu bisa membawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sini saya sedang membawa termometer untuk mengukur suhu bayi. Jadi termometer ini berbentuk termometer air rasa. Ini kegunaannya taruh di tanda-tanda vital anak. Ini saya menggunakannya di bawah ketek bayi seperti ini ya Bu, contohnya seperti ini. Ibu tunggu selama 5 menit, baru ibu cabut, ibu lihat hasilnya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya yang harus diwaspadai terhadap bayi baru lahir. Yang pertama itu apabila bayi tidak mau minum atau tidak mau menyusui, atau bayi kalau sudah menyusui dan bayi muntah kembali ASI. Dan juga yang kedua, kalau bayi kejang-kejang bergerak hanya bisa dikasih rangsangan, dan juga pernapasan di atas 60 kali per menit, dan apabila pernapasan juga di bawah 30 kali per menit, dan juga bayi mengalami tarik dinding dada ke dalam yang sangat kuat, atau bayi merintih, bayi terasa demam atau dingin, dan juga nanah yang banyak di mata, dan pusar mengalami kemerahan meluas di dinding perut di bagian area pusar, atau juga bayi mengalami diare, tampak telapak tangan dan kaki berwarna kuning, berarti ibu harus bawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan selanjutnya. Apakah dari 13 tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, anak ibu ada yang mengalami hal 13 ini? Tidak Bu. Ya, baik ibu. Di sini sampai di sini penjelasan saya. Apakah ibu paham? Paham. Ya ibu, baik ibu. Saya bisa mengevaluasikan ibu sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Apakah ibu bisa mengulang apa yang saya sampaikan tadi? Bisa Bu.
Silakan Ibu. Iya, jadi yang pertama membersihkan hasil dari lahiran sampai 6 bulan. Ya. Yang kedua menjaga kebersihan dan kesehatan bayi seperti kotak kulit dan ibu dan bayi. Iya. Yang ketiga Ibu, posisi tidur baik, terlentang atau miring. Keempat Ibu, jika muntah air susu, napas cepat atau lambat, anak merintih, anak di mata pusat, peraan, diarea, telapak tangan dan kaki warna kuning. Iya, oke, sampai sini. Terima kasih Ibu sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan. Ibu izinkan beta untuk periksa anak Ibu dari suhu dan pernapasan. Baik Ibu, permisi, saya periksa dulu. Oke, suhu anak 36 Ibu, suhu normal ya. Oke, pernapasannya normal 20 kali per menit dan juga nadinya 80 kali per menit. Oke, itu saja yang Ibu Bidan sampaikan di hari ini. Saya minta pamit. Ya, terima kasih untuk hari ini.